Di sebuah negeri terpencil di timur, terdapat sebuah desa yang tak banyak diketahui manusia. Desa ini dikelilingi hutan lebat penuh misteri dan sering dianggap sebagai tempat yang terkutuk. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang bernama Samir bin Kinanah dan istrinya, Laila binti Harits. Mereka bukanlah orang biasa, melainkan keturunan penyihir kuno yang memiliki ilmu hitam luar biasa. Laila adalah wanita yang cantik, tetapi memiliki sifat angkuh dan ambisius. Ia selalu ingin kekuatan lebih dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan keabadian. Sementara itu, Samir adalah pria yang bijaksana, tetapi terjerat dalam cinta terhadap istrinya, sehingga selalu menuruti permintaannya, bahkan jika itu melawan takdir. Pada suatu malam, Laila bermimpi bertemu dengan makhluk gaib yang mengerikan. Makhluk itu mengaku sebagai iblis, sang raja kejahatan. Ia menawarkan perjanjian. Jika Laila ingin melahirkan keturunan yang memiliki kekuatan luar biasa, ia harus bersedia menjalankan ritual tertentu dan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tanpa ragu, Laila menyetujuinya. Ia dan Samir melakukan ritual tersebut di sebuah kuil tersembunyi di dalam hutan terlarang. Selama 9 bulan kehamilannya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Tubuh Laila sering terasa terbakar. Ia melihat bayangan-bayangan hitam dan banyak binatang di sekitar desa mati secara misterius. Hingga akhirnya, bayi mereka lahir. Tetapi bukan bayi biasa. Mata bayi itu merah menyala, dan saat pertama kali menangis, suaranya bergema seperti ribuan suara yang menyatu. Begitu lahir, semua lampu di desa padam dan langit berubah mendung. Bayi itu diberi nama Dajjal, yang berarti penipu besar. Dajjal tumbuh dengan sangat cepat. Dalam beberapa tahun saja tubuhnya sudah seperti seorang remaja. Tetapi ada yang aneh. Ia memiliki kekuatan luar biasa. Dengan sekali lirikan, ia bisa membuat seseorang tunduk padanya. Dengan satu kata, ia bisa menipu siapa saja untuk percaya kepadanya. Orang-orang di desa mulai ketakutan. Mereka menyebut Dajjal sebagai kutukan. Beberapa mencoba melawannya, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Samir mulai menyesali apa yang telah mereka lakukan. Ia menyadari bahwa anaknya bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk yang telah dikutuk oleh langit dan bumi. Ketika Dajjal mencapai usia dewasa, ia mulai menunjukkan sifat sejatinya. Ia tidak hanya menipu orang-orang, tetapi juga mulai menyebarkan ajaran sesat, mengaku sebagai Tuhan, dan menawarkan keajaiban bagi siapa saja yang mengikutinya. Samir mencoba menghentikannya, tetapi Laila justru mendukung anaknya. Ia percaya bahwa Dajjal adalah pemimpin besar yang akan menguasai dunia. Karena menentangnya, Samir akhirnya dibunuh oleh anaknya sendiri. Dajjal semakin kuat dan semakin berbahaya. Ia mulai meninggalkan desanya dan pergi ke berbagai tempat untuk menguji kekuatannya. Dengan kemampuan untuk menghidupkan orang mati, menurunkan hujan dan menciptakan ilusi, ia berhasil menipu banyak orang dan menjadikan mereka pengikutnya. Namun, para nabi dan orang-orang beriman telah mengetahui tanda-tanda kemunculannya. Mereka mulai memperingatkan manusia tentang fitnah besar yang akan datang. Kabar tentang Dajjal pun menyebar ke seluruh negeri. Sementara itu, Dajjal menyadari bahwa ada satu tempat yang tidak bisa ia masuki, Mekah dan Madinah. Dia berusaha menembusnya tetapi selalu gagal. Ini membuatnya semakin marah dan semakin berambisi untuk menghancurkan keimanan manusia. Dajjal menyadari bahwa waktunya belum tiba untuk berkuasa sepenuhnya. Ia kemudian pergi ke sebuah tempat yang tersembunyi, di mana ia akan tertidur dan menunggu saatnya untuk muncul kembali di akhir zaman. Laila yang semakin tua mulai ketakutan dengan kekuatan anaknya sendiri. Ia akhirnya pergi ke padang pasir dan menghilang, meninggalkan semua yang telah ia bangun. Sementara itu, para ulama dan orang-orang beriman mulai mempersiapkan diri menghadapi fitnah. Dajjal yang suatu hari akan muncul kembali sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Dajjal bukanlah manusia biasa. Ia adalah makhluk yang diciptakan dari fitnah, yang akan menjadi ujian terbesar bagi manusia sebelum datangnya hari kiamat. Ia menggunakannya untuk keluar dari persembunyiannya, menipu manusia dengan keajaiban yang dimilikinya, dan menguji keimanan mereka. Namun seperti yang telah diberitakan, di akhir zaman akan ada seorang penyelamat yang akan menghadapinya, Nabi Isa alaihissalam, yang akan turun ke bumi untuk mengakhiri fitnah Dajjal selamanya. Apakah manusia akan kuat menghadapi godaannya, atau akan jatuh dalam perangkapnya? Kebangkitan Dajjal, awal dari fitnah terbesar. Berabad-abad telah berlalu sejak Dajjal menghilang dari peradaban manusia, namun jejak keberadaannya tetap hidup dalam kisah-kisah
para ulama dan kitab-kitab suci. Umat manusia terus diingatkan tentang bahaya fitnahnya, tetapi di antara mereka banyak yang meragukan keberadaannya. Di sebuah tempat tersembunyi, di sebuah pulau yang terisolasi dari dunia, Dajjal masih tertidur. Ia terbelenggu oleh takdir, menunggu saat yang telah ditentukan. Namun tanda-tanda kebangkitannya mulai tampak di zaman yang semakin modern. Teknologi berkembang pesat dan manusia semakin bergantung pada ilmu pengetahuan. Namun di balik kemajuan ini, keimanan mulai melemah. Fitnah tersebar luas, kezaliman merajalela. Orang-orang mulai meragukan keberadaan Tuhan, dan dunia dipenuhi dengan peperangan serta krisis moral. Di tengah kekacauan ini, muncul desas-desus tentang sebuah pulau misterius di Samudra Hindia. Seorang ilmuwan bernama Dr. Rashid, seorang arkeolog ternama, bersama tim ekspedisinya, menemukan reruntuhan kota kuno di sebuah pulau yang tidak terdaftar di peta dunia. Yang lebih mengejutkan, mereka menemukan sebuah gua besar yang memiliki pintu besi berukir simbol-simbol kuno. Saat mereka mendekati gua itu, seorang lelaki tua buta berpakaian compang-camping muncul entah dari mana dan berkata dengan suara bergetar, "Jangan buka pintu itu. Jika kalian tahu apa yang ada di dalamnya, kalian akan berlari menjauh dan tak akan pernah kembali." Namun Dr. Rashid tidak menggubris peringatan itu. Bersama timnya ia membuka pintu gua, dan disitulah segalanya berubah. Saat pintu terbuka, udara dingin menyelimuti gua, dan suara mengerikan bergema dari dalam. Di dalam ruangan gelap itu, terdapat seorang pria dengan tubuh tinggi, rambut kusut dan mata yang hanya satu, bersinar merah menyala. Ia membuka matanya perlahan, lalu tersenyum. Setelah ribuan tahun tertidur, Dajjal telah bangkit. Dr. Rashid dan timnya ketakutan. Beberapa dari mereka langsung tewas di tempat karena ketakutan luar biasa, sementara yang lain lari. Tetapi tak bisa jauh sebelum tubuh mereka hancur tanpa sebab. Hanya Dr. Rashid yang tersisa dan Dajjal menatapnya sambil berkata, "Dunia telah menantiku. Saatnya aku menunjukkan kepada mereka siapa Tuhan yang sebenarnya." Dengan satu langkah keluar dari gua, Dajjal kembali ke dunia. Berita tentang fenomena aneh mulai menyebar. Orang-orang yang hilang di pulau misterius, kota-kota yang tiba-tiba mengalami keanehan, dan seorang pria dengan mata satu yang mulai menarik perhatian dunia. Dajjal mulai bergerak. Dengan kemampuan luar biasa yang diberikan kepadanya, ia mulai memperdaya manusia. Ia menawarkan kekayaan, keajaiban, dan kebahagiaan kepada mereka yang mengikutinya. Di setiap tempat yang ia datangi, dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, dan menurunkan hujan di tanah yang kering. Manusia mulai berbondong-bondong mengikutinya. Namun yang tidak mereka sadari, semua itu hanyalah tipuan. Orang yang dihidupkan kembali bukanlah jiwa yang sebenarnya, melainkan ilusi yang diciptakan Dajjal untuk menipu manusia. Hujan yang ia turunkan bukanlah berkah, tetapi awal dari kehancuran. Di sisi lain, kaum beriman mulai menyadari bahaya ini. Para ulama mulai memperingatkan manusia untuk tidak terjebak dalam tipu dayanya. Mekah dan Madinah menjadi satu-satunya tempat yang tak bisa dimasuki Dajjal, karena malaikat menjaga kedua kota suci tersebut. Namun dunia di luar dua kota itu mulai dikuasai oleh fitnahnya. Ketika dunia hampir sepenuhnya tunduk kepada Dajjal, langit tiba-tiba berubah. Kilatan cahaya muncul, dan di atas Masjid Umayyah di Damaskus, seorang pria bercahaya turun dari langit dengan sayap-sayap, yang dijaga oleh para malaikat. Ia adalah Nabi Isa alaihissalam yang turun ke bumi sesuai dengan janji Allah. Dajjal yang saat itu berada di Palestina mulai panik. Ia tahu bahwa inilah akhirnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengumpulkan pasukan orang-orang beriman dan membawa mereka ke tempat pertempuran terakhir di gerbang Lod, Palestina. Dajjal dengan seluruh pengikutnya bersiap menghadapi perang terbesar dalam sejarah manusia. Saat pertempuran pecah, Dajjal menggunakan segala tipu dayanya untuk mengelabui manusia. Ia menciptakan keajaiban palsu, mencoba mempengaruhi hati pasukan Nabi Isa, tetapi keimanan mereka lebih kuat. Nabi Isa akhirnya berhadapan langsung dengan Dajjal. Dengan satu tiupan napas dari Nabi Isa, kekuatan Dajjal mulai melemah. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tak bisa. Dan dengan satu tusukan tombak dari Nabi Isa, Dajjal pun terbunuh. Setelah kematian Dajjal, dunia kembali normal. Manusia yang tersesat mulai sadar, dan kegelapan yang sempat menyelimuti bumi perlahan menghilang. Orang-orang beriman merasakan kemenangan ini bukan hanya sebagai pertempuran fisik, tetapi juga sebagai ujian keimanan terbesar dalam sejarah. Namun ini bukanlah akhir dari perjalanan umat manusia.
Karena setelah ini akan datang tanda-tanda lain dari kiamat yang semakin dekat. Kisah Dajjal bukan sekadar legenda atau mitos. Ketinggalan adalah sedikit yang telah disebutkan dalam banyak hadis dan kitab suci. Fitnahnya adalah yang terbesar dalam sejarah manusia dan hanya mereka yang memiliki keimanan kuat yang bisa bertahan. Pertanyaannya sekarang, jika Dajjal muncul di zaman kita, apakah kita cukup kuat untuk tidak terjebak dalam fitnahnya?